Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara semuanya, ya, pemirsa channel Basori Official dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, tetap imannya, semakin kuat ibadahnya, dan diberikan anak yang soleh dan solihah. Amin, amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan menyampaikan kisah, yang mana kisah ini saya ambil dari Ustadz Abrori, bahwa pada suatu hari, ya, ada cerita bahwa ada orang yang kaya raya, yang kaya, dan dia adalah sakit 3 tahun. Kemudian dia bernadar, ya Allah, kalau sakit saya ini sembuh, saya akan membangun masjid, yaitu dengan dana 5 miliar. Orang kaya, ya, dia sakit, ya. Kemudian setelah dia nadar nggak sembuh, kemudian dia nadar lagi, ya Allah, kalau penyakit saya ini hilang, saya sembuh seperti semula, saya bernadar, yaitu ingin memberikan uang 5 miliar ini kepada anak yatim. Kemudian tidak sembuh lagi. Kemudian dia saking tidak tahannya penyakitnya ini, ya, dia salah nadar. Ya Allah, kalau penyakit saya ini sembuh, saya akan memberikan uang 5 miliar ini kepada anak setan. Kemudian penyakitnya sembuh. Nadar yang diberikan ke anak setan, uang 5 miliar ini sembuh. Kemudian setelah dia sembuh, ingin memberikan uangnya ini, dia bingung kepada siapalah uang 5 miliar ini, yang anak setan itu anak setan mana, kan gitu. Dia nggak tahu. Lalu dia pergi ke tempat kiai, menghadap kepada kiai. Kiai, assalamualaikum, begitu. Waalaikumsalam. Kiai, saya 3 tahun yang telah lewat, saya adalah sakit, dan saya nadar apabila saya sembuh penyakit saya, Pak Kiai, saya akan memberikan uang miliar kepada anak setan. Yang saya tanyakan, Pak Kiai, anak setan itu di mana? Dan kepada siapa saya berikan? Nadar kok kepada anak setan. Kemudian sang kiai ini memikir sejenak, mana anak setan itu? Dia kemudian ingat ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir, al-ayah, dan seterusnya, ya, nanti salah malah gawat ini, ya. Kemudian dia bilang,
Sekarang begini, uangmu 5 miliar ini kamu berikan kepada orang yang ahli peminum, yang paling biasa minum, yaitu yang sampai mabuk itu, peminum khamr. Kalau sekarang ya minum apa saja yang bisa mabuk itu ya. Kemudian yang kedua kamu kasihkan sama pelacur, orang yang jual diri itu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada dua-duanya itu, kamu berikan kepada orang yang paling medit, paling pelit, paling kikir di daerah itu. Oh ya begitu Pak Kiai ya, saya pamit. Dia pergi membawa uang 5 miliar di mobil. Kemudian dia nanya-nanya di daerah itu, siapa yang paling mabuk di daerah sini? Apa ada ahli mabuk? Kebetulan ada, ditunjukkan. Kemudian datang dia. Assalamualaikum, ke rumah orang yang ahli mabuk ini. Waalaikumsalam. Dia keluar. Kemudian keluar dia, namanya saja ahli mabuk ya. Ya tentunya badannya apa itu, tato dan lain sebagainya, banyak sekali. Apakah ini betul rumah si A? Dia jawab, iya betul, ahli mabuk ini. Saya akan memberikan kamu uang 5 miliar. Uangnya sudah saya taruh di mobil belakang itu. Kemudian ahli mabuk ini bengong. Sebentar. Bapak apa enggak salah? Sebentar. Bagaimana ceritanya kok Bapak memberikan uang 5 miliar kepada saya? Jangan-jangan nanti Bapak pergi, saya ditangkap oleh polisi. Dikira saya pencucian uang. Enggak, begini ceritanya. Saya sakit 3 tahun. Kemudian saya nazar, kalau saya sembuh, saya akan membangun masjid. Tidak sembuh. Kemudian saya nazar lagi, kalau saya sembuh, saya akan memberikan uang 5 miliar ini kepada anak yatim piatu. Enggak sembuh. Kemudian saya nazar, kalau saya sembuh, saya akan memberikan uang 5 miliar ini kepada anak setan. Sebentar. Jadi kata Pak Kiai, kamulah termasuk anak setan itu. Langsung dipegang bajunya. Oh kurang ajar kamu. Sana bawa balik uangmu. Aku tidak butuh uangmu. Mau ditempeleng. Enggak terima dia disebut anak setan. Kemudian ya alhamdulillah setelah disebut anak setan ini, dia adalah tobat, akhirnya dia tidak ahli peminum. Kemudian dia pindah ke orang yang kedua, yaitu ahli pelacur. Orang yang menjual diri WTS ini dia datangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ditanyakan, di mana yang WTS yang paling terkenal ini? Ditunjukkan, sana Pak rumahnya, orangnya yang paling cantik dan yang harganya paling mahal. Nah, kemudian dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian apa Bapak mau butuh saya? Tidak. Saya akan memberikan uang kepada kamu, uang 5 miliar. Loh, ada apa ceritanya Pak? Kok bisa Bapak memberikan uang 5 miliar? Berarti harga saya ini sudah naik. Ya, terima kasih. Nanti Bapak akan saya berikan bagaimana yang Bapak mau. Memang itu pekerjaan saya. Oh enggak, saya enggak butuh itu. Loh, Bapak kan memberikan uang kepada saya. Kalau memberikan uang, ya akan saya berikan. Akan saya layani Bapak. Enggak. Begini, saya kan sakit 3 tahun. Dan saya nazar kalau saya sembuh, saya akan sedekah uang 5 miliar kepada masjid. Kemudian enggak sembuh. Terus saya nazar lagi, kalau saya sembuh, saya akan memberikan uang kepada anak yatim piatu. Enggak sembuh. Kemudian saya nazar, kalau saya sembuh, saya akan memberikan uang 5 miliar kepada anak setan. Kata Pak Kiai, kamulah termasuk anak setan. Orang perempuan ini langsung masuk ke rumah, masuk ke dapur.
Setelah keluar dia bawa parang, bawa celurit ini. Oh, kurang ajar, bapak bilang saya anak setan. Lari bapak itu, saya nggak butuh uangmu. Lari dia. Nah, jadi rupanya ahli mabuk dan pelacur punya harga diri. Punya harga diri, tidak mau disebutkan bahwa dia adalah anak setan, walaupun perbuatannya seperti itu. Kemudian tinggallah orang yang paling medit, kata Pak Kiai. Orang yang paling, kemudian ditanyakan di daerah itu, ditunjukkanlah itu rumah yang sana, bapak yang sudah pergi haji berkali-kali, pergi umroh, bapak yang banyak hartanya itu di sana. Itu dia terkenal orang yang paling pelit, yang ahli ibadah bapak itu. Kemudian betul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begini Bapak Pak Haji, saya datang ke sini pertama silaturahmi, yang kedua saya akan memberikan uang kepada Pak Kiai 5 miliar. Langsung Pak Haji itu, bapak itu langsung bilang, alhamdulillah, mimpi apa saya tadi malam, kok hari ini dapat rezeki 5 miliar. Pikir yang mau sedekah ini, bapak ini kok nggak tanya bagaimana ceritanya, sedangkan yang pelacur dan yang pemabuk tadi nanya. Kemudian dia bilang, bapak kok nggak nanya uang apa ini? Oh iya nanya. Saya kalau sudah dengar uang itu, kata orang yang, saya kalau orang yang pelit tadi, saya kalau sudah mendengar uang itu memang lupa. Iya bagaimana ceritanya? Begini Pak, bahwa saya sakit 3 tahun dan saya bernadar akan memberikan uang 5 miliar kepada masjid, nggak sembuh. Saya berikan uang, kalau nadar lagi saya berikan uang 5 miliar kalau saya sembuh kepada anak yatim piatu, nggak sembuh. Kemudian saya nadar lagi, kalau saya sembuh saya akan memberikan uang 5 miliar ini kepada anak setan. Kata Pak Kiai, bapak termasuk anak setan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa disebut anak setan, disebut kakeknya setan, disebut setan, nggak masalah. Uang 5 miliar kepada saya kan. Iya Pak. Jadi dia mikir, orang yang ahli mabuk punya harga diri, yang ahli pelacur harga diri. Bapak ini yang ibadahnya tekun, yang orang pelit, dia malah langsung menerima. Saudara-saudara semuanya, bahwa medit itulah termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah orang yang pelit, orang yang kikir. Dia tidak bertanya harta dari mana, uang dari mana. Oleh karena itu orang yang pelit akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk besok di akhirat, besok di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicuci sampai bersih, disiksa, dimasukkan dalam neraka, kemudian diambil lagi, dimasukkan dalam neraka lagi. Kalau sudah bersih, ya, karena dia ahli ibadah, ahli semuanya, walaupun dia ahli ibadah, ya, maka pelit yaitu kikir termasuk dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, dalam cerita ini. Dan apabila cerita ini kurang berkenan, ya, kurang sesuai di hadapan saudara-saudara semuanya, ya, apabila ada kesalahannya saya mohon maaf, dan kritik saran saya harapkan komen di bawah ini. Dan mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Ini saya sudahi. Excuse me. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.